Halo, saya Syarifah Syamila. Saya sebagai hacker, yaitu orang yang mengoding program. Halo, aku Kak Tisna dan di sini aku sebagai hacker, yaitu yang mendesain dari program yang kami buat. Halo guys, jadi kalian pastikan tahu di era perkembangan zaman ini teknologi semakin maju, dan salah satunya yaitu adanya aplikasi untuk order ojek online atau transportasi online. Nah, tapi kalian pernah nggak sih nemu aplikasi yang menyediakan fitur untuk jalan-jalan doang? Pasti nggak ada kan? Pasti di antara kita juga ada yang pengen jalan-jalan kayak motor tapi nggak punya motor atau nggak punya temen yang bisa boncengin gitu. Pasti ada kan? Nah, maka dari itu kami membuat aplikasi dengan fitur traveling atau jalan-jalan di keliling kota. Dan juga sekarang ini memang banyak sih aplikasi ojek online yang menyediakan berbagai macam fitur dan lain-lain. Namun kadang tidak semua aplikasi ojek online itu menyediakan kemudahan dalam membayar. Ada yang cuman cash doang. Padahal kita tidak semuanya sekarang itu serba pakai embarking, awal dan lain-lain. Maka dari itu kami juga menyediakan fitur untuk kemudian bertransaksi seperti bisa memakai cash, embarking, atau aplikasi dompet GoPay yang disediakan dari fitur aplikasi kita. LoveGoUp merupakan sebuah inovatif aplikasi ojek online yang didirikan dengan visi menyediakan layanan transportasi yang tidak hanya efisien tetapi juga memprioritaskan kemudahan pembayaran melalui m-banking. Dengan menggabungkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan, LoveGoUp memberikan pengguna kemampuan untuk membayar secara mudah dan cepat melalui platform penerbangan seluler. Tidak hanya itu, LoveGoUp juga memperkenalkan fitur unik yang membedakannya dari aplikasi ojek online lainnya, yaitu LoveGo Traveling. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perjalanan tanpa tujuan tertentu, memberikan kebebasan penuh kepada pengguna dan driver untuk menjelajah kota atau tempat wisata sesuai keinginan. Dengan konsep inovatif ini, LoveGoUp tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan tanpa batasan. Melalui kombinasi fitur canggih dan fokus pada kenyamanan pelanggan, LoveGoUp bertujuan untuk menjadi solusi terdepan dalam industri ojek online, menghubungkan pengguna dengan layanan yang lebih baik dan pengalaman perjalanan yang lebih dinamis. Halo, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang LoveGoApp menggunakan bahasa C++. Tentu saja untuk awalan kita harus memasukkan input IOStream, string karena saya menggunakan string di sini. Kemudian limits ini itu untuk memanggil numeric limits. Nah, untuk apa numeric limits nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Kemudian jangan lupa memakai using namespace std untuk memudahkan. Lalu untuk otaknya kita memanggil string destination. Destination ini sebagai alamat yang kita tuju. Kemudian distance memakai double. Kenapa memakai double? Karena kita menginput karena tipe datanya adalah angka, makanya memakai double. Kemudian distance ini untuk jarak antara alamat tujuan dan di mana kita berada. Kemudian double juga cost per kilometer. Ini untuk biaya per kilometer ya, untuk perjalanan biasa. Seperti kayak misal kita mau pergi ke kampus gitu, biaya per kilometernya adalah 3.500. Kemudian total cost, ini total biaya yang akan kita bayar nantinya. Kemudian langsung see out, pilihan perjalanan. Nanti akan ada dua pilihan, yaitu paket pilihan pertama
perjalanan biasa, dan kedua paket traveling. Jika memilih choice, pilih see out, pilih opsi perjalanan 1 atau 2. Di sini user akan dapat memilih, memasukkan ingin pilih perjalanan yang mana, perjalanan biasa atau traveling. Di sini user akan dapat menginputnya setelah di run. Jika user memilih pilihan 1, yaitu perjalanan biasa, maka akan muncul masukan tujuan perjalanan. Masukan tujuan perjalanan seperti alamat lengkap seperti jalan, misalnya Jalan Veteran nomor 16. Kemudian ignore numeric limit stream size, ini itu untuk membersihkan buffer sebelumnya agar getline yang ini tidak terpengaruh outputnya gitu. Jadi ini diperlukan untuk getline ini berjalan dengan semestinya. Kenapa saya menggunakan getline? Karena getline ini memungkinkan user untuk menginput, membaca tipe data huruf, angka, spasi, dan simbol unik lainnya. Jadi makanya saya menggunakan getline, karena user akan menginputkan alamat tujuan yang tentunya ada huruf, ada nomor, ada spasi, dan ada simbol unik seperti titik. Kemudian see out, user akan dapat memasukkan jarak perjalanan, misal dari jarak tempat user berada dan alamat tujuan 4 km. Maka distance yang ini tadi, double distance. Kemudian total biayanya akan dihitung di sini, total cost distance dikali cost per kilometer, di mana cost per kilometernya ini adalah 3.500. Kemudian akan ada ringkasan pesanan yang nanti tujuannya merupakan outputnya merupakan destination yang telah dimasukkan oleh user tadi. Kemudian jarak adalah distance yang juga dimasukkan oleh user tadi. Kemudian total biaya yang outputnya akan dihitung oleh sistem komputer. Kemudian setelah selesai akan masuk kepada proses pembayaran. Saya memanggil string payment method, yaitu proses pembayaran. See out, pilih metode pembayaran tunai, LovePay, dan M-Banking. Di sini saya menggunakan ini lagi karena fungsinya sama. Jadi lebih efektif untuk menggunakan fungsi getline dan ignore numeric limit stream size ini. Jadi untuk memudahkan saja agar tidak terlalu ribet dan repot. Kemudian jika user memilih tunai, maka payment methodnya merupakan tunai. Langsung pembayaran berhasil. Kemudian jika user memilih LovePay, maka pembayaran akan dilakukan dengan LovePay. Jika user memilih M-Banking, di mana akun M-Banking yang langsung terkait kepada aplikasi LovePay, itu akan langsung menggunakan metode M-Banking, di mana saldo dari M-Banking akan langsung diambil sebagai biaya perjalanan setelah konfirmasi dari user. Kemudian jika pembayarannya tidak valid atau user tidak memilih atau memilih yang lain, maka yang keluar adalah metode pembayaran tidak valid. Itu selesai perjalanan biasa. Jika user memilih pilihan kedua, yaitu paket traveling, maka akan ada 3 jenis paket traveling, yaitu traveling jauh 8-16 km dengan biaya 35.000. Kemudian traveling biasa 3-8 km
dengan biaya 25.000 dan traveling dekat 1-3 km dengan biaya 12.000. Kemudian package choice, user akan diminta untuk memilih paket paket mana yang jika memilih paket traveling. Kemudian double package cost karena yang tipe datanya adalah huruf, makanya memakai double. Kemudian if, kita memakai if lagi. Jika user memilih A, maka package cost-nya 35.000. Jika user memilih paket B, yaitu traveling biasa, maka package cost-nya yaitu pembayarannya itu pembayaran. Maksudnya adalah total biaya yang dikeluarkan adalah 25.000. Jika user memilih paket C, yaitu traveling dekat, maka akan dikenakan biaya 12.000. Kemudian jika user terjadi human error, maka yang keluar adalah pilihan paket tidak valid, dan return 1 ini menandakan bahwa program yang keluar itu adalah error atau tidak biasa gitu. Kemudian jika setelah selesai memilih paket traveling, maka akan ada ringkasan pesanan paket travelingnya juga. Paket traveling misal mengambil paket A, package choice di mana jika memilih A maka yang keluarnya traveling A. Kemudian total biaya merupakan package cost yang tertera di sini dan sini. Kemudian akan lanjut dalam proses pembayaran, payment method. Di sini sama payment methodnya dengan yang ini, ya, dengan yang ini sama. Jadi kodenya tidak perlu saya jelaskan lagi karena metode pembayarannya sama. Kemudian jika user memilih pilihan jika user adanya human error di mana user tidak memilih salah satu dari paket ini, maka yang akan muncul adalah pilihan tidak valid dan menandakan jika program error atau outputnya keluar dengan cara yang tidak biasa. Kemudian selesai, return kepada 0. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana demo aplikasi ini berjalan. Oke, mari kita tunggu. Compile successfully. Kita tunggu. Ini langsung pilihan perjalanan. Dipilih aja, misal kita pertama contohnya perjalanan biasa. Masukkan tujuan perjalanan. Di sini saya akan langsung aja misalnya jalan veteran nomor 16. Masukkan jarak perjalanan kita kira-kira saja mungkin 4 kilo untuk sebagai percobaan saja. Kemudian langsung muncul ringkasan pesanan, tujuan jalan veteran nomor 16, jarak 4 km, total biaya 14.000. Pilih metode pembayarannya, bisa tunai, GoPay atau M-Banking. Mari kita pilih tunai. Pembayaran tunai berhasil. Kemudian untuk jika memilih paket traveling kedua, pilih perjalanan yang kedua yaitu paket traveling, maka akan ada step selanjutnya yang berbeda. Mari kita pilih paket perjalanan 2 yaitu paket traveling. Untuk awal mari kita pilih yang traveling jauh yaitu 8-16 km. Di sini langsung muncul ya total biayanya 35.000 dan paket traveling yang dipilih adalah A yaitu paket traveling jauh. Kemudian mungkin di sini tertulis M-Banking semuanya huruf kecil. Jika kita memakai huruf besar,
Nah, jika tidak sesuai dengan apa yang apa yang ada di sini, maka metode pembayaran tidak valid. Mari kita ulangi lagi. Sekitaran lagi. Paket traveling yang A. Metode pembayarannya tulisan yang ditulis harus sesuai agar program tidak error, dan dengan begitu program akan menjalankan dengan sempurna. Pembayaran m-banking berhasil. Lanjut, kita mungkin bisa pilih paket traveling yang lain. Masih ada paket traveling B dan C. Mari kita pilih paket traveling. Pilih traveling biasa, yaitu 3 sampai 8 km. Traveling B, total biaya 25.000. Langsung misal kita memakai pembayaran GoPay, maka pembayaran akan berhasil. Kemudian misalnya kita ingin travel yang dekat, maka kita pilih yang pakai traveling C. Pakai traveling dekat. Traveling dekat di mana 1 sampai 3 km perkiraannya total biaya 12.000. Karena kecil ya, karena mari kita tunai selesai. Dan misal apabila terjadi human error saat user mencoba menjalankan program, misal pilihan perjalanan, misal terjadi human error di mana user memilih pilihan lain, yaitu pilihan 3 atau 6 deh, maka pilihan tidak valid, program akan berhenti di situ. Jika pembayaran tidak valid, maka seperti yang ini, pembayaran tidak valid jika yang diinputkan berbeda dengan apa yang sistem berikan pilihan. Demikian codingan dari saya, dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, di sini aku bakal jelasin dari flow chart-nya. Jadi yang pertama itu menampilkan pilihan perjalanan. Nah, di sini kita bisa pilih perjalanan biasa atau paket traveling. Lalu, jika memilih opsi pertama yaitu perjalanan biasa, maka tampilannya akan langsung ke masukkan tujuan perjalanan. Lalu setelah itu masukkan jarak perjalanan dalam kilometer. Lalu programnya akan menghitung total biaya dari perjalanan, lalu akan mengeluarkan output ringkasan pesanan. Kemudian dari programnya itu bakal memunculkan pilihan metode pembayaran, bisa tunai, OVO, atau m-banking. Jika sudah, maka pembayaran itu akan diverifikasi valid atau tidak valid. Jika valid, maka proses pembayaran akan lanjut hingga selesai. Dan apabila metode pembayaran tidak valid, maka akan kembali untuk memvalidkan proses pembayaran. Selanjutnya, apabila kita memilih dua paket traveling, maka dari opsi perjalanan itu akan menampilkan pilihan paket traveling. Yang pertama ada traveling jarak jauh 8-16 km seharga 35.000. Lalu ada traveling biasa 3-8 km atau seharga 25.000. Kemudian ada traveling dekat 1-3 km seharga 12.000.
Nah, apabila sudah memilih traveling A, B, atau C, maka programnya akan menanyakan pilihannya udah benar atau tidak, valid atau tidak valid. Kalau tidak valid, pilihan pakai tidak valid, maka akan balik ke ulang. Tapi apabila valid, maka program akan menghitung total biaya paket, kemudian menampilkan output ringkasan paket traveling. Kemudian ada juga pilihan metode pembayaran tunai, pay atau m-banking. Setelah itu program akan menanyakan metode pembayaran valid atau tidak. Jika valid maka akan proses pembayaran. Jika tidak valid akan kembali ke ulang. Nah, dari program yang kami buat itu, kami membuat aplikasi yang bernama LoveGo. Nah, apa itu LoveGo? Jadi, LoveGo itu adalah aplikasi ojek online yang menyediakan layanan transportasi dengan fokus pada kemudahan pembayaran menggunakan berbagai metode termasuk tunai, e-wallet, embarking, dan aplikasi ini dilengkapi fitur yang kalian yang suka jalan-jalan. Nah, jadi apa aja sih spesial fiturnya? Jadi yang pertama kita menyediakan fitur traveling untuk keliling kota dengan menyediakan paket-paket traveling yang bisa kalian pilih. Yang kedua kita juga menyediakan fitur dengan metode pembayaran beragam. Ada cash, m-banking, e-wallet, dan juga spesial fitur dari kami adalah LovePay. Nah, kenapa kita menamai aplikasi ini kita Go? Karena Go sendiri berarti pergi. Nah, waktu itu perjalanan. Sementara Love ini kita ibaratkan gini, karena kita punya moto yaitu pengalaman ojek yang membawa Anda ke tujuan dengan cinta dan kenyamanan. Jadi, itu alasan kenapa kita menamai aplikasi kita Love Go. Nah, dari logo kita juga ada maknanya. Jadi kayak kita membuat logo yang kesannya simpel, yaitu kayak seperti ada motor, karena ya kita aplikasinya ini adalah aplikasi ojek online untuk memesan ojek online, dan juga Love ini seperti tema dari aplikasi kita, yaitu pengalaman ojek yang membawa Anda ke tujuan dengan cinta dan kenyamanan. Jadi apa kita pakai Love juga untuk logonya dan juga namanya kita sesuaikan dengan namanya juga. Dan untuk warnanya itu dikarenakan kita menyesuaikan tema sih, karena tema kita Love, cinta itu berwarna pink atau merah kan ya. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasi kita, waktu dibuka itu bakal terlihat muncul logo yang telah kita buat. Setelah itu bakal loading beberapa lama. Nah, akan munculkan tampilan home. Tampilan home-nya bisa terlihat seperti ini. Dan di sini seperti ada menu-menu yang promo. Ada menu untuk kita pesen driver motor atau driver mobil atau pesan makanan atau klaim paket atau belanja dan lain-lainnya. Di sini juga kita lihat fitur utama kita yaitu LovePay. Lalu di menu perjalanan atau memilih kendaraan kita bisa milih untuk Loveback atau Loveback Traveling, dan untuk fitur kita itu ada Loveback Traveling yang utama. Untuk payamannya juga bisa dilihat di sini sangat beragam, ada Loveback, cash, kredit, m-banking dan lain-lainnya. Ini adalah garis besar kemungkinan display dari aplikasi kita. Temukan cinta di setiap perjalanan dengan kebebasan tanpa batasan bersama LoveGo. Dapatkan pengalaman unik dengan LoveGo Traveling, di mana Anda bisa menjelajahi kota tanpa tujuan tertentu. Unduh sekarang dan buka pintu petualangan baru dengan LoveGo.